Dan juga dijelaskan teman-teman bahwa ada sekitar 60 orang penerima bantuan sosial di mana rekeningnya masih mempunyai sejumlah uang di atas 50 juta. Bayangkan, orang yang mempunyai uang di rekeningnya 50 juta ke atas dapat menerima bantuan sosial yang seharusnya diterima kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang tidak mempunyai uang. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang biasa disebut PPATK menemukan sejumlah anomali dalam proses verifikasi bantuan sosial. Dari sekitar 10 juta nomor rekening yang diajukan Kementerian Sosial, teridentifikasi ada 1,7 juta rekening dikategorikan bukan penerima bantuan sosial, dikarenakan tidak sesuai dengan kategori orang yang menerima bantuan sosial. Dan PPATK juga mengungkap bahwa ada 78.000 orang yang tercatat masih menerima bantuan sosial, akan tetapi masih melakukan aktivitas judi online. Nah, bayangkan teman-teman, uang bantuan sosial yang diberikan kepada orang tersebut yang menerima bantuan sosial digunakan transaksi untuk judi online. Ini kan termasuk pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Seharusnya ada monitoring di situ, di mana orang yang menerima bantuan sosial yang ternyata melakukan transaksi-transaksi yang tidak baik, seperti melakukan aktivitas judi online, harus segera dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial. Harus segera sebetulnya, jika sudah ketahuan bahwa ada indikasi tersebut, langsung buru-buru dinonaktifkan. Karena bantuan sosial itu benar-benar harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan juga dijelaskan teman-teman bahwa ada sekitar 60 orang penerima bantuan sosial di mana rekeningnya masih mempunyai sejumlah uang di atas 50 juta. Bayangkan, orang yang mempunyai uang di rekeningnya 50 juta ke atas dapat menerima bantuan sosial yang seharusnya diterima kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang tidak mempunyai uang. Dan gue khawatir orang-orang yang memang harus benar layak mendapatkan bantuan sosial malah tidak mendapatkan. Malah orang yang sebetulnya mampu malah mendapatkan bantuan sosial. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani juga menghimbau dan memerintahkan pemerintah untuk lebih detail lagi memverifikasi siapa saja masyarakat kita yang benar-benar dapat menerima bantuan sosial. Jangan sampai bantuan sosial yang diberikan negara Republik Indonesia tidak tepat sasaran dan diterima oleh orang yang mampu, tetapi orang-orang yang tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan sosial. Dan bukan saja bantuan sosial, akan tetapi bantuan subsidi upah pun yang disingkat BSU itu pun harus tepat sasaran. Karena kan kalau untuk BSU itu yang gue tahu ya, bantuan subsidi upah ya, itu kan ada aplikasinya, tinggal memasukkan nomor NIK KTP, nunggu beberapa saat dan nanti akan diverifikasi apakah benar kita layak untuk mendapatkan bantuan subsidi upah. Cukup nomor KTP biasa dimasukkan. Nah, ini berarti harus lebih terkontrol lagi apakah benar atas nama tersebut yang mengajukan bantuan subsidi upah itu layak tidak untuk mendapatkan BSU. Dikarenakan jika dia ternyata di dalam rekeningnya dapat dikategorikan orang yang mampu, seharusnya tidak diberikan bantuan subsidi upah tersebut. Jangan sampai orang yang benar-benar membutuhkan bantuan subsidi upah malah tidak dapat, akan tetapi orang yang sebetulnya layak hidupnya tapi mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Bahkan teman-teman, diketemukan ada beberapa orang pegawai BUMN dan juga bahkan dokter menerima bantuan sosial atau bantuan subsidi upah. Nah, ini kan aneh. Menurut gua aneh teman-teman. Kok bisa gitu?
Sedangkan ada pengawasan di situ bahwa mereka mempunyai sejumlah uang berapa di rekeningnya. Dikarenakan jika seorang pegawai BUMN pasti setiap bulannya mendapatkan gaji yang pasti di atas rata-rata, di atas UMR pasti, apalagi seorang dokter. Dan yang gue bingung teman-teman, sudah merasa mampu dengan penghasilannya, kenapa harus mengajukan bantuan lagi kepada pemerintah? Seharusnya kan malu. Oke lah, kita taruh bahwa kontrol di dalam sistem pemerintahan untuk bantuan sosial ini tidak dapat 100% mengontrol bahwa siapa saja sebetulnya yang bisa lolos untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan tetapi SDM-nya juga harus aware di sini. Menurut gua teman-teman, SDM dari kita semua harus aware. Jika kita memang mampu setiap bulannya mendapatkan penghasilan yang layak, jangan kita mengambil hak saudara-saudara kita yang lain. Karena masih banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita, yang membutuhkan bantuan sosial, yang membutuhkan bantuan subsidi upah. Ya, kita sudah mendapatkan gaji ya, di atas UMR. Jangan kita mengajukan lagi atau meminta bantuan sosial lagi pada pemerintah. Apalagi ini, ada pegawai BUMN dan dokter mendapatkan bantuan sosial, berarti apa? Kuota ya, bantuan sosial yang harus diterima oleh saudara-saudara kita yang lain yang tidak mampu. Kalian sudah mengambilnya. Kalian sudah mengambil bantuan sosial yang bukan hak kalian. Seharusnya kalian malu sebagai pegawai BUMN, sebagai profesi dokter. Kalian harusnya malu. Mudah-mudahan kalian yang menerima bantuan tersebut, kalian menonton channel ini dan kalian malu. Karena kalian sama saja mengakui bahwa kalian miskin. Nah, inilah mental SDM kita ya, yang sudah mampu masih juga mau meminta atau menerima sesuatu. Ya, itu kan bantuan sosial mungkin dibandingkan dengan gajinya seorang pegawai BUMN mungkin tidak ada apa-apanya. Apalagi profesi sebagai dokter, tidak ada apa-apanya nominal bantuan sosial tersebut. Kalian seharusnya tidak mengambil haknya orang lain. Jangan kalian ambil hak orang lain. Saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang memang mereka harus menerima bantuan sosial dari pemerintah. Mereka harus menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah. Kalian benar-benar orang-orang yang memalukan. Dan menurut gue seperti itu teman-teman ya. Memang di sini mungkin sistemnya kurang bagus mungkin ya, mengontrol, menyalurkan sumbangan bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat di negara kita yang tidak mampu. Akan tetapi SDM-nya pun harus cerdas, SDM-nya pun harus aware dan harus bijaksana. Jika kalian mampu, ngapain lagi kalian untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Mungkin bantuan sosial tersebut teman-teman setiap bulannya diterima mungkin tidak sampai 500.000. Dan kalian memakannya setiap bulannya. Dan kan itu adalah hak orang yang tidak mampu yang ada di negara kita. Tapi untuk sistem pemerintahan ya, dalam hal ini gue juga menghimbau atau menyarankan atau mungkin gue punyai pendapat yang mungkin ini aja sekedar pendapat gue ya, lebih selektif lagi lah untuk memverifikasi siapa saja atau orang-orang yang mengajukan bantuan sosial atau bantuan subsidi upah. Jangan sampai kecolongan lagi atau salah sasaran. Jika ternyata ada orang yang terindikasi bahwa di dalam rekeningnya mempunyai pendapatan atau uang masuk setiap bulannya di atas standar atau di atas kriteria yang seharusnya menerima upah, jangan diberikan lagi bantuan sosial. Karena mereka sudah termasuk orang-orang yang mampu. Karena masih banyak di negara kita masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut untuk mereka sekedar membeli makan, untuk sekedar mereka makan sehari-hari dalam kehidupannya, memberikan makanan pokok untuk keluarganya. Cobalah peduli terhadap sesama, walaupun mungkin kalian bisa membohongi pemerintah, bantuan sosial kepada masyarakat. Kalian mungkin bisa melakukan hal itu dengan cara-cara kalian, membohongin sistem dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalian telah mengambil hak orang lain, kalian telah mengambil hak saudara-saudara kalian yang ada di negara ini, yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Ya mungkin saja jika kalian tidak ambil hak mereka,
nominal bantuan sosial atau bantuan subsidi upah bisa lebih ditingkatkan lagi dari pemerintah, bisa lebih ditingkatkan nominalnya. Mungkin yang dulunya 300.000 atau 3,5 bisa jadi 500, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 2 juta setiap bulannya untuk rakyat negara Republik Indonesia yang memang ada di dalam garis kemiskinan hidupnya. Kesimpulan dari konten gua kali ini merujuk pada penemuan PPATK atas terindikasinya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pemerintah dan masyarakat yang ada di negara kita lebih peduli lagi terhadap program bantuan sosial pemerintah ini. Karena jika pemerintah yang peduli tetapi SDM kita tidak peduli, itu juga dapat terjadi lagi di kemudian hari. Karena apa? Banyak cara orang untuk melakukan penipuan-penipuan yang sebetulnya mereka mampu. Dalam hal ini, tetap pemerintah harus memonitor dan memverifikasi lagi dengan bijaksana dan lebih teliti lagi. Akan tetapi, dilepas dari itu, gue juga berharap kita semua sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, lebih bijaksana lagi. Jika kita mampu, jika kita memang mempunyai penghasilan yang mampu, jangan kita mengajukan bantuan lagi dari pemerintah. Biarlah saudara-saudara kita yang membutuhkan, biarkanlah masyarakat Indonesia yang membutuhkan, yang memang ada di dalam garis kemiskinan, mendapatkan hak bantuan sosial dari pemerintah. Karena kita yang sudah mampu seharusnya membantu mereka, membantu saudara-saudara kita tidak mampu, bukan mengambil hak mereka untuk kepentingan kita sesaat. Apalagi tadi, bantuan sosial yang diberikan pemerintah malah dibuat main judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk teman-teman semua. Salam Rungayal.